Nah, jadi mengingat Allah itu dengan sempurna. Puncaknya dalam salat, Pak. Tidak di luar salat. Ya kan? Akici Allah ke Nabi Musa, innani anallah. Sesungguhnya saya ini Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan selain saya. Fa'budni, sembahlah saya. Aqimis salah li zikri. Dirikan salat untuk mengingat Allah itu karena beliau. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa ba'atsan nabiyyina mubashshirina wa mundzirin wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq liyurshidun nasa ila sabilil huda wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Yang kita muliakan Bapak Ketua Dewan Badan Kemakmuran Masjid beserta seluruh anggota yang telah mengorbankan tenaga fisik beliau untuk membangun fisik masjid ini bersama jamaah. Rasanya alhamdulillah masjid kita ini sangat bagus dan asri dan tempat beruduknya bersih. Kemudian jamaahnya tertata. Semoga ini menjadi amal saleh bagi Bapak pengurus dan jamaah. Setelah itu kewajiban kita mengimarahkan, menghidupkan gizah masjid ini. Mungkin ada wirid-wirid pengajian, kajian khusus fikih, usul fikih, hadis, mustalah hadis, dan kajian-kajian lain yang akan membuat kita dekat dengan Allah. Sehingga pembangunan fisik dan pembangunan mental kita menjadi seimbang dunia dan akhirat. Amin. Setelah kita puji Allah setinggi-tingginya, kita syukuri nikmatnya sedalam-dalamnya. Sampai hari ini, jam ini, setelah kita salat zuhur, kalau kita lihat keluar, ari paneh kilau memanca, bayang terserak di udara, jaleh segalo puncak buki, kanai singanga matuari, awan bararak duo-duo, basere kabui nan sabondong, kabui naik gunung Latingga, menangih laku kepanasan. Kalau ini kita terjemahkan dengan hidayah Allah, bahwa bumi ini sebenarnya gelap. Diciptakanlah cahaya oleh Allah, namanya matahari atau asyams. Dan kita tidak tahu sampai sekarang di mana sumber energi pembakarannya atau BBM-nya. Kan banyak orang mengaji, bapak-bapak kaum muslimin secara mendalam. Ada enggak apa nan tahu di mana BBM-nya matahari? Ya kan? Itu saya tidak tahu ada. Apalagi kan mencari Allah di dunia. Ya kan? Kan ada kajian orang, dia mau nampak Allah tu putih aja. Tu orang penduto tu mah. Nah, ada cik itu. Ya kan? Apa yang menghidupkan matahari atau kayu atau saruk atau minyak? Siapa yang tahu?
Sudah 14 miliar tahun bumi ini diciptakan alam semesta oleh Allah. Pernahkah cahayanya padam? Mudah-mudahan baitulah hati awak. Dapat hidayah dari Allah. Tarangnya serupa bumi ditarangi matahari. Suai? Amin. Ya Rabbal Alamin. Moga Allah membimbing kita dengan hidayahnya. Jadi kita disuruh ini di dunia ini oleh Allah, Pak, tidak menyelidiki zat Allah loh. Bisa gilo adanya, Pak. Banyak orang nak mengaji itu gilo. Ya kan? Paginya cadik, sore bingung. Akhirnya menuang-menuang seorang tu lah, tu ngicik-ngicik seorang tu lah. Ya kan? Atunya. Sebab nanya kaji itu zat Allah. Tapi lihatlah kebesaran Allah. Pak, ambo tanya 3 sekebesaran Allah. Pak, ayat ludah, tawa atau asin? Tawa. Apa engkau tawa? Supaya apa? Tahu rasa durian, rasa kuini, rasa ambacang, rasa pau, rasa pisang. Ya kan? Kalau ayat ludah awak ku asin, sadonya dituduh, bang kopi asin kan? Bang kopi pisang asin, nasi asin. Itu nang dikaji, Pak. Nang diciptakan Allah tu membuat awak mengaji itu ada ke awak jenyo. Tak mencari zat Allah tu. Banyak orang gilo sudah mengaji itu, Pak. Ingat? Kini bapak-bapak ambo tanya je le, tapi apa janji jijik nak? Tak. Ciri telinga pai atau mani? Semua tu. Sebab ambo lah mencuba, indak memakannya tu. Ya kan? Ambo mau uji, ba cik telinga, kau bantu tengguli, Pak. Lebih-lebih awak sudah mandi, pas bantu tengguli. Le tahu Pak tengguli? Selama kau hidup indak tahu tentang tengguli. Sebelum jadi saka tu, sudah diperas orang ayat tabu, tu dia ngean. Ya kan? Tu tengguli namanya. Abai kau dicetak baru jadi saka. Model itu cik telinga tu, Pak, pipahit. Kenapa diciptakan oleh Allah pahit? Itu nan kadipikian ndak Allah dicari dah. Ya kan? Allah tu kemencalian wajahnya nanti kalau apa lagi masuk saru. Saru. Di dunia aku dia jari ele awak dia. Jadi kalau masuk binatang berbisa nanalui-halui, sipasan, lipan, masuknya ke telinga, Pak. Nyo lari keluar balik. Tak lantai dengannya makan cik telinga pai itu dah. Kan? Kemudian ba'a mangkoaya mato asin. Ya asin aja mantau. Coba awak menangis, Pak. Talambe awak mapui, masuknya ke mencong. Asin tak? Asin. Abang kau asin aja mato, Bu. Jawablah jangan niang Karena mata kita ini ada retina yang sangat halus. Iya kan? Kalau rusak dia kita tidak melihat. Air mata asin itulah yang mensuci, yang mengobat secara otomatis mata kita itu. Dan lebih-lebih kalau orang yang punya mata itu rajin membaca Al-Quran. Apa tambah ubeknya je lagi. Iya kan? Ini itu kebesaran Allah yang Allah menyindir kita dalam Al-Quran. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Yang pada diri kamu apakah tidak kamu perhatikan? Jadi kalau kita lihat pekerjaan-pekerjaan Allah itu, ibu-ibu dan bapak-bapak, kita akan sadar, kita tingkatkan ilmu kita tingkatkan amal kita perbaiki akhlak kita dengan sendirinya, maka kita akan semakin dekat dengan Allah.
Semakin dekat dengan Allah tu ndak maliinyo di dunia ko Pak. Semakin takui apa berbuat nan buruk, atulah dakek Pak ya Allah. Aku ada guru pesantren kerajonyo LGBT, je Pak. Guru di pesantren LGBT. Kira-kira lai dakeknya ya Allah. Lai. Indah. Iya kan? Dia sangka anak muridnya itu perempuan yang istrinya. Padahal itu laki-laki, disudominya. Kalau ada basuh di Pekanbaru, kok guru mengaji itu Pak. Panggang saya alat kelaminnya. Iya kan? Kalau pareman tua, karajo itu tidak ada. Iya kan? Ini guru pesantren menjijikkan sekali terdengar. Anan tak ada dia Pak. Tu tandonya orang lah jauh ya Allah. Sukonya berbuat maksiat. Nah, ini itu saja tandanya. Semakin jauh kita dari maksiat, tandanya kita semakin dekat dengan Allah. Karena apa? Allah itu memberikan sinyal. Pak, kalau ada Pak kemari tadi terompa Pak Lausang, tu nampak terompa Ustad baru. Aco Pak bawa ke kok sanang hati Pak lagi pulang. Awak ndak besok cilok. Itu sinyal tu. Sinyal dari Allah bahwa itu ndak kebunya kamu. Dia Pak kalau kapai raun teragak makan berdua bini bau jam bini orang. Ndak sanang hati awak dalam perjalanan tu. Karena apa? Kita membawa yang tidak hak kita. Jadi menandakan kita dekat dengan Allah, bapak-bapak, ibu-ibu, terjauh dari maksiat. Nah, yang kita hormati pegawai sarak, pegawai adat, Bapak Kepala Kantor Urusan Agama, Bapak RW, Bapak RT, Bapak pemuka masyarakat, baik orang Melayu Riau maupun orang Minang nan nanyui ke Riau kong. Dan kebetulan di siko mencari idui dan dari manapun Bapak datang, kita satu saudara karena lembaga yang kita ikuti. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak ada istilah putra daerah, kita adalah bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Kita binalah ini sebaik-baiknya agar Allah menyayangi kita di dunia dan juga di akhirat. Amin. Nang kami hormati ibu-ibu, kalau suaminya masih bekerja jadi pegawai negeri, itu ibu-ibu PKK dan Dharma Wanita namanya. Yang suaminya masih dinas di kepolisian, itu ibu-ibu Bayangkara namanya. Kemudian ada ibu-ibu yang menamakan organisasinya ibu-ibu Asyiyah. Itu dari organisasi Islam Muhammadiyah. Adolo ibu-ibu basarawa lepis tunyo cabai lutuinya dia teh. Kemudian bajunya sampi, salendang dak penyawak kapalo, nyo lilian kaliye, nyo baka comato hitam. Tu rambutnya nyo gereyan, nyo ubah warnanya pirang, serupa bulu simpai. Hanya punya buku cie, punya pena cie. Tu ibu-ibu karajo di PT Budanir. Apa Budanir tu Ustaz? Badan Usaha Dana Rentenir. Itu kerajonya. Mamparanaan pitih nyo karajo samo jadi bang pe anam nyo salam pitih ampe nyo minta bayi nyo anam. Itu ndak ambo hormati dah. Tapi nan lain tadi ambo hormati. Yang lain itulah yang disebut dia teh namanya bundo kanduang. Limpape rumah nan gadang ube jariah palare damam sidingin tanpa di kapalo. Kaunduang-unduang ke Madinah, ke Payung Panji, ke Sarugo.
ambam puru aluang bunian, orang nan duduk je sukatan, panyayang jo pakir miskin, paibo jo anak dagang. Setia kepada suami. Ibu-ibu nan mode itu sifatnya ambo doan masuk surga. Ada ndak ibu-ibu tadi ketika membaca salam pindah menjawab? Ada. Kalau ada ambo pantuni ampe angke jo Tanjung Alam singgah sabanta ke Bukit Tinggi, sia ibu-ibu nan tak menjawab salam ambo doa lakinya babini cek lagi. Ada ndak nan tak menjawab salam tadi? Nan lah menjawab salam ambo doaan masuk surga. Amin. Ibu bapak, yang saya baca pertama tadi itu adalah bacaan-bacaan yang dibaca oleh khatib hari Jumat. Dan itu adalah rukunnya. Kalau rukun ini ditinggalkan oleh khatib, maka batallah Jumat. Apa dia? Itulah urutannya. Yang pertama tadi, Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan manusia sebaik-baik kejadian. Bahasa Arabnya takwim. Akar katanya qawama, yuqawamu takwim. Namanya masdar. Jadi takwim itu lahir batin, rohani, jasmani, manusialah ciptaan terbaik manusia. Ciptaan terbaik Allah. Bukan malaikat. Ya kan? Indak malaikat ciptaan terbaik. Indak kalau di dalam sebutan Allah itu indak manusia. Nah, kenapa begitu? Kita diajak berfikir. Ya kan? Malaikat diciptakan oleh Allah tidak punya nafsu. Tu mangko malaikat tu tidak ada berniat jadi gubernur, jadi wali kota, ya kan? Jadi RT. RT ko tingkek nang ketujuh dalam pimpinan apa? Jadi tinggi jo pangkainya. Nan pertama presiden, nan kedua gubernur, nan ketiga bupati wali kota. Nan kampe camek, nan kelima lurah, nan keenam RW, nan ketujuh nah itunya. Ya kan? Atau mangko gadang ati bininya dapet suaminya jadi RT kok. Laba merek lo rumah ibu kini yo ketua RT, alun tahu lah yo. Ayah si John kalah jadi RT je. Dapet gaji 1 juta sekali 3 bulan. Ini bapak-bapak ibu. Itu kalau di Padang. Di Jakarta lebih dari itu. Apakah itu berpahala? Berpahala. Baca kak tetangga laki bini, Pak RT nya jagoan malam. Pak RT ini ikhlas menyelesaikan masalah warganya. Bapak lo enggak? Bapak halo. Jadi apa kok diangkat orang jadi RT je manulak lo. Iya kan? Mencari pahala tu ladang amal. Ini bapak-bapak ibu. Iya kan? Semuanya itu amal. Amal itu tidak salat, tidak puasa saja. Banyak yang akan dijadikan amal kalau kita mau. Malah sekecil-kecil amal kata Nabi. Ada pelapah karambie jatuh dari batangnya, nyompang jalan. Iya kan? Biasaan dia awak ke tepi. Tidak tagadu onda lalu lai. Itu bapak halo. Dia mudah sekali mencari pahala ini. Ya kan? Jadi manusia ada nafsu, ada akal. Malaikat akal saya ada, nafsu tidak ada. Tapi halo eloknya Pak. Apa ibu-ibu kan sadonya lah menonton nambo mengaji di YouTube kan? Yo. Akini Ustaz ko datang kemari. Nampak dia Pak dari dake. Boleh ambo bertanya cik. Mana gagah nan di dalam YouTube kurnya nan asli kok.
Ambo nak percaya. Tapi apa jo ibu bapa halo tu. Batu menyenangkan hati orang. Menyenangkan hati orang itu juga pahala. Ya kan? Kelebihannya kalau di YouTube tu pertama awak ndak bisa menanyuan lai sehat saya ustaz. Di mau ustaz tinggal. Kok ditanyuan nanya kicik nak gilo orang salah. Ya kan? Tapi kalau kini kau bisa. Pabilo tiba ustaz, di mau ustaz mengaji pagi tadi. Yang sangat memuaskan kita kalau hadir di majelis ilmu ini, sahalallah, maka Allah mempermudah jalan kita ke surga. Satu tu. Yang pertama, semenjak bapak ibu berangkat dari rumah tadi sampai di sini, ya kan, berapa amal kita, salat sunat, salat wajib, zikir, berdoa, salat sunat lagi. Kemudian kita tausiah. Baiklah sudah tausiah ku apa pulang. Lah tiba lo di janjang baru berhenti malaikat mendoakan. Nah. Ada pertanyaannya, ada lain tak paniknya tu Ustaz. Saja awak turun dari rumah, nyotaru isi mendoa, melaki awak tiba di rumah lo iko. Kepilah dikecil tadi. Nan merasa panik tu orang yang punya nafsu. Makhluk yang punya kabau juga gajah baraka kadangnya tu Pak. Ada ndak masuk laloknya? Ada. Karena nyoba nafsu ingin istirahat. Malaikat ndak Pak. Malaikat yang ditugaskan oleh Allah memikul aras. Ya kan? Itu ndak pernah berhenti itu sampai gini. Jadi dijadikannya di Allah ndak ada panik. Karena nafsunya ndak ada. Ya kan? Jadi apa harus percaya jo hadis Nabi itu, baiko sampai pulang tiba di rumah baru berhentinya mendoakan. Apa doa malaikat untuk awak nan hadir di majelis ilmu ke Ustaz? Dua saja. Pertama, ampuni dosa jamaah tu ya Allah. Walaupun nyo menengah kaji sambil lalok. Bab itu nyolai datang juga. Bab mengko manusia muat takalok Pak. Io punya nafsu. Nan timbul saat itu nafsu lah. Lalu tu kan lapar rangki-rangki awak sudah tu. Iya kan? Kami dari Padang tu, lapar dari jalan tol di Cincin tu Pak. Bekola tiba di Panam. Baru jago. Jadi kami lalu dia teoto seco. Artinya, iya kan? Kaum muslimin, ampunkan dosa jamaah yang datang tu ya Allah. Yang kedua, masukan jamaah tu ke surga ya Allah. Amin. Itu keberuntungan awak datang ke majelis ilmu dibandingkan jo menengah kaji nanlah direkam melalui YouTube. Nah, cuma kelebihannya ada lo. Sebelum ustaz tu tiba, suaranya lah ditandoi. Cara jalannya lah nampak, bantuannya lah ditandoi. Nah, dia mau terasa tu Pak. Jolong setiba di lapau Pak Nurdin minta nasi tu. Orang kalau banyak duduk makan dalam tu. Nyocali embo tu, nyocali jope. Nyocali embo tu. Yo kalau orang ke kaca. Ada Pak. Jadi nyolah kenal dulu. Kadang-kadang ambo na lupa. Ada jemaah ko nyo pacik se bawa mo balik sehat Ustaz kamafe ngaji gini je. Ambo tak kajui na lupa ambo bahasa orang ko lahacok menonton di YouTube. Nyolah rasa akrab se. Ambo ndak tekana. Ini. Ya kan. Jadi mudah-mudahan indak di YouTube siapa bertemu, indak di musaji ko sajo, ambo mendoa ke Allah, ya Allah, masukkanlah kami nan hadir di musaji ko bertemu di surga nanti ya Allah. Amin. Ampunilah segala dosa jamaah ko ya Allah. Kalau inyo pariek bini ya Allah, jadilah katibonyo santun ke bininya. Kalau ada padusi kono macam lelek di bibi
durako ke suaminya, ya Allah, jadikanlah nyo sadar. Ada padusi bicelelek di bibir, ada. Cie dek lakinya ngecek dinyo 100 jawanya. Tertatatat sama je peluru rambo muncul tu. Aku ada nama dia itu orang padusi nadir kini ko, ya Allah. Jadikanlah dia semakin taat kepada engkau dan patuh kepada suaminya, ya Allah. Sawalunnya membuat samba, ya Allah, nyotanyuan ke suaminya dulu, anang kalama atau padusi narancak. Si anak membuat model itu, Pak Ustaz, istri Firaun. Padahal suami kapie mah, ya kan? Tapi kalau kamu masak Ibu Asia tu, nyotanya dulu, Dafir, iyo kecik Fir'aun, anang kalama samba Dafir. Ndak Firdaus tu Firaun. Aja itu. Ibu-ibu betul pula. Iya kan? Kaum muslimin nan kalama tu ndak nan maha dah, Bu. Dia ambo di rumah makan Pak Nurdin tu, saya kasamba nan tak ambo lupa encik cah kangkung tu. Di kampung ambo di Baso Dalidih namanya. Antara alo resepnya dia membuat tu, Pak. Rumah makan Pak Nurdin tu. Lama na sayu Dalidih tu dia membuat. Nanti akan tak maha na itu tu. Mana maha juga gulai kambing tu? Ya, maha gulai kambing. Ya. Jadi nan kalama tu bukan yang mahal. Jadi ditanya suami, atau nang kedua, Ibu Asyangan cambui pelakak kudo bendi tu cik dete meja makan. Istri Firaun tu itu dulu Ibu Asyah tu. Pulang suaminya tu untuk cambui ke Asyah je. Kalau ndak lama samba udah laka ambojo cambui tu je. Ibu-ibu betul lo kalau alun selama kolai bali cambui kudo tu je latan di meja makan. Nyotanya di suami untuk aku, Bu, kalau ndak lama samba dah udah laka ambojo cambui tu je. Nah, kok iyo ada suami istri apa amojo itu, ya kan? Iyo ndak lama samba, jangan apa lambui lo nyo itu. Kok kamalaka jo Pak, ya kan? Acan saya ke kulitnya tu. Sebab perempuan bukan untuk disakiti, tapi untuk dimanjakan dan disayangi. Ya kan? Nah. Tapi walaupun begitu, ibu jangan bersilantihangan lo. Dah, bali samba kaya aja. Disuruh saya suami bali samba tarui. Ambo barana kerancak bini ya, kalau bali samba aku saya ambo nyuruh ambo tinggal saya. Ya. Ndak pandai memasak lah. Minta bali samba ke suami. Ya kan? Jadi kayalah kita dengan segala ilmu agar kita bisa melaksanakan tugas rumah tangga dengan baik. Tandoi sajaknya dulu kesukaan suami. Kalau lalamu kan tahu, ya kan? Pasal jalan dek batampuh, lancar kaji dek tak boleh. Jadi manusia yang baik kejadian tadi, Allah tidak ingin dia teraniaya. Dan Allah mengatakan tidak menganiaya. Man jaa bis sayyi'ah fala yujza illa mislaha. Kalau manusia tu berbuat jahat, indah ambo baleh do kecuali serupa nanya buat. Kalau nyo cie berbuat jahat, cie dosanya. Tapi kalau berbuat baik manusia Pak, ya kan? Man jaa bil hasanah falahu asyru amsalihah. Cie berbuat kebajikan 10 balasan Allah. Jadi manusia ini teraniaya bukan Allah yang menganiaya, tapi dia sendiri yang menganiaya dirinya. Supaya manusia itu jangan jatuh kepada derajat yang rendah. Derajat yang rendah itu apa? Tsumma radadnahu asfala safilin. Ada enggak ayat itu? Ada. Ana mau sureknya. At-tin.
Jadi bedanya di bahasa Indonesia P-nya aspal. Kalau di bahasa Arabnya fa, asfa, asfala safilin. Anan aspal kok di mana letaknya? Kalau kita berjalan di bawah sendal awak. Kok bersepatu awak di bawah sepatu awak. Kok jonda awak nyogiliang di roda onda awak. Kok joto awak nyogilas di roda oto. Nan aspal tu kenai ke telot yang oto nak dot. Jadi paling bawah letaknya. Manusia yang takwim tadi, kalau tidak mengatur diri dengan sesuatu yang dikehendaki Allah, dari takwim dia akan jatuh kepada aspal ini. Jadi artinya apa? Sesuaikanlah diri kita dengan aturan Allah. Jan aturan Allah konan disalahan harus mengikuti nafsu awak jan. Contohnya mudah saja Pak. Ambo kan pakai topi wah. Ya kan? Bamang ko ambo pakai tarus dek pas di kepala. Kalau topi ko sampi, kapalo nang kaditarah atau topi nang kaditukar. Atulah sehat utak nama tu mah. Ada orang kapalonya tarah. Iya kan? Aturan Allah ko nang kanyo sesuai jo nafsunya. Tak bisa. Sebab aturan Allah itu adalah aturan yang beliau buat untuk menyelamatkan umatnya. Tak usah aturan Allah lah Pak. Oto kan banyak pabriknya. Ada Mitsubishi, ada Nissan, ada Honda, ada Toyota. Lai bisa busi Toyota itu dipakai untuk Honda. Atau buku petunjuk merawat mobil yang dipakai Nissan bisa enggak dipakai D.G. Itu kan ada Pak Tolamo dot. Iya kan? Atau Chevrolet. Enggak bisa Pak. Untuk merawat mesin Nissan itu buku petunjuk yang dikeluarkan oleh pabrik Nissan. Itu pasti itu. Iya kan? Itu kerja manusia itu Pak. Nak membuat awak kira-kira saja. Allah. Sesuai tak peraturan Allah jawab? Kalau tidak sesuai awak nak lagi lo tu Pak. Tu mengkau orang melamar kerana jojo ijazah palsu. Ya kan? Itu Pak. Ya kan? Kalau dicubo-cubo matur peraturan Allah harus sesuai dengan nafsu awak nang ketambah sase awak bukan Allah. Supaya awak jan jatuh dari takwim tu ke asfala safilin, apa kerja Allah sudah tu untuk awak. Wa ba'atsan nabiyyina mubasyirina wa mundirin. Diutus bersama kita itu nabi, kerajaan nabi itu mubasyirin, memberi kabar gembira. Yang kedua wa munzirin, memberi peringatan. Itu kedatangan nabi itu Pak. Supaya nabi itu bapak-bapak mempunyai referensi yang akurat. Referensi itu kalau bahasa orang Padang Pak, mamanje basinggari, mencancang balandasan, kaji badalie, kato bamisa. Jadi setiap amal-amal yang kita amalkan supaya jangan tersesat, ada enggak dalilnya? Kalau enggak ada dalilnya dari Rasulullah, jangan ditambah-tambah awak. Berarti awak maino Rasul. Bamang komeno Rasul, disangko amal Rasul tu awak kurang. Dek ditambah nang kemauan awak. Ya kan? Rasul itu sudah disempurnakan untuknya bagaimana mengatur manusia ini. Tak perlu ditambah peraturan baru de orang. Jadi supaya Rasul tu menghadapi umat punya referensi, ya kan? Maka diturunkan Al-Quran beserta Nabi itu.
Asabalun itu ada ndak apa mendengar salam ko sajak Nabi Adam sampai Nabi Isa. Ada ndak Nabi itu nan malaikat? Ndak kan? Orang. Ba mengko orang sadonya tu Ustaz, supaya awak jangan komplain di akhirat nanti. Nabi itu menjalihan Pak di dalam surah Al-Kahfi nanjalena dia mbocek. Sebab dia bawa apa ayat tu? Iya kan? Ana basyarum mislukum. Itu kecik Nabi itu. Saya manusia seperti kamu. Kecik Nabi itu kawak. Jadi Nabi itu tidak malaikat, bukan jin. Nabi itu manusia. Malah istri Nabi itu Pak, ada mengecek sabaleh, ada 9. Coba yang anda Pak. Dia Pak kalau cie baru tambah 8 lagi. Tapi jalan suang saya Pak cubuan beko sekali na nambah kecil engkau inok manuangan dulu baca sejarah Nabi itu. Nabi babini sampai 9 tu kemauannya atau ya kan sebelum nampak telonsong dia lambo saya ngeceknya. Beko Pak babini salah palai beko taneo anak Pak di rumah. Pertama istri Nabi itu janda. 15 tahun lebih tua dari beliau. Yang perawan hanya satu. Itulah Ibu Aisyah. Selainnya, jando-jando kematian laki, dan lakinya mati dalam peperangan. Anaknya jadi yatim, itu yang dipelihara oleh Nabi. Dinikahi janda itu. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kitab yang diturunkan kepada Nabi itu berbeda dengan kitab sebelumnya. Ada kitab yang diturunkan kepada Nabi Daud, apa namanya? Zabur. Kepada Nabi Musa, Taurat. Kepada Nabi Isa, Injil. Iya kan? Tidak ada namanya lain itu Pak. Zabur, Taurat, Injil. Tapi Al-Quran ada namanya lain. Ini istimewanya Al-Quran. Karena dia menyempurnakan kitab-kitab yang lalu. Tidak ada kitab yang akan turun. Tidak ada Nabi yang akan turun lagi. Makana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Tidaklah Muhammad itu kecuali dia seorang rasul, dia tidak bapak kamu, tapi dia nabi dan penutup nabi. Tidak ada nabi sesudahnya. Jadi nan katibo Pak, kalau ada orang mengaku-ngaku nabi, jangan percaya. Alun mati nabi dulu lepak lah ada orang yang mengaku nabi kok. Siapa namanya ke? Musailamah Al-Kadzab. Lalu mati Nabi itu Pak. Dan orang Indonesia aku ada mengaku Nabi, ada pertama pelatih bulu tangkis lah. Ahmad Musadik namanya. Jadi kan, atau ada orang yang kedua jelai orang Jawa, Tugimin namanya. Kalau bahasa lawat, akhirnya tu Allahumma salli ala Tugimin kan. Ada salawat tu Allahumma salli ala Muhammad. Sedangkan ke Nabi Adam alaihi salam saja. Tapi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Apa nama Al-Quran itu? Ya nama yang apanya? Al-Quran. Itu akar katanya qara'a, yaqra'u, ikra. Ayat pertama turun itu ikra. Ikra itu fi'il amar, perintah membaca. Abang kau membaca disuruh ayat Quran. Orang yang suka membaca, dia akan semakin cerdas dalam berbuat dan bertindak. Karena apa? Dia ada bahan bacaan yang menuntunnya. Buyamka bapak-bapak itu tidak sekolah formal, tidak banyak. Tapi kenapa? Beliau itu kutu buku. Bacalah dapat buku Buyamka itu kuadonya pada mino sudah semasa.
Coba dah. Berapa banyaknya buku yang kau. Coba. Ada ndak lihat main domino sudah semasa. Awakku tu mangko banyak ele lah sampai gaib. Lah 74 umur serupa ambo ko, main domino je sudah semasa. Naik jam 2 malam. Iya kan? Abi ni saya mau pek kawaknya jak tadi menunggu leh. Lai terangan pak tu. Ayam ba amang ko jagonya jam 3 tu bakukuk karanonyo lalok sanjo tu. Pukul 3 lah tersintanya. Nyobai kukuk 3 lenggek. Tadanga ke Panam, tadanga ke Pelalawan, tadanga ke Batu Rijal. Jago lalai salat tahajud. Orang ko mulai lalok tadi jam 2. Salat subuh asalnya tak lo. Tak kaya ko salat tahajud. Jadi ayam itu nanti pujian cik perangainya pak. Atau awaknya jagoan para siang. Nan salabihnya jangan ditiru perangai ayam. Kan? Nan lain perangai ayam kau nak ada nan segeh. Tu mangko ayam kau tiup hari rayonya dah biasa dorang. Nyuwek gula ayam hijau randang ayam gula merah, kini lah banyak namanya ayam geprek, ya kan, ayam sambal mercon, malah di Padang ada dibuat orang ayam neraka, kiro sangat pade. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang terhormat yang saya muliakan. Jadi Al-Quran itu apa artinya? Yang dibaca. Supaya berubah kepandaian awak dari nan biasa pak. Baca-bacalah Al-Quran tu. Lebih-lebih awak nak pensiun ko pak. Banyak kesempatan tu mak. Sudah pak salat subuh pak baca Quran di masjid tu dulu. Malaki suruk. Tabi matahari awak salat sunat suruk. Pai pulang jalan. Makan kacang padi. Ya kan? Bacalah Quran melihat. Awak nak ke kantor lah doa lah pensiun. Iya kan? Akhirnya yang kita tidak tahu jadi tahu. Ambo ambil contoh je pak. Ambo jo beliau ko beradik kakak samandeh sa bapak. Itu bapak kami, itu induk kami. Anak beliau perusi lah gadis. Anak ambo laki-laki lah bujang. Boleh hendak anak kami ikut dinikahan. Itu tanda hendak baca Quran nama indah tu. Hendak memperajai ayat itu, khususlah itu salah. Dilarang menikah nan tujuh balik macam tu pak. Hendak tasabui orang bersama bapak tu mengko boleh. Ada je lelah Al-Quran mengiciknya bantah je lah. Ada. Nyo kan saudara tu ustaz. Tidak ada orang saudara tu pak. Ambo ayah ambo B. AB, ambo B, adik ambo O. Kalau DNA, ya sama tu. Ba'a mangko boleh tu itu lah. Tidak dilarang di dalam surah An-Nisa nan 7 balik macam tu. Boleh anak badun sanak bapak ni nikah. Tapi ada kecuali lain. Kecuali kau nang kadi perhatian. Ambo meninggal. Beliau ko lai duit, ya kan? Bila mulai pikun, ya kan? Kemudian anak beliau nan menikahan anak ambo, kan aponya tu orang Sumando dinya tu, kira orang Sumando ko meninggal. Anak beliau nan menikahan anak ambo tadi, ndak boleh menikah ya dia nyolai, karena inyolah jadi wali nikah. Kali bisa dipahami tu. Jangan angguk-angguk sekali bisa dipahami tu. Bisa-bisa terjadi pak. Bahkan nanti anak awak ko. Iya kan? Tidak bisa dilarai. Harus dinikahkan. Banyak orang melarai-larai orang nikahnya lakukan nanti ko pak. Nyo tampu jalan salah. Asyik nama dosa.
Karena dalam agama boleh. Nah, tapi kalaulah jadi wali nikah, kakaknya tu, tidak boleh beko nikah lagi. Walaupun inyo cerai je suaminya. Perlu ndak awak membaca? Jawablah jangan angguk-angguk saja. Perlu atau kau jangan mino sudah semasa. Ya kan? Tambah ilmu tu. Tambah. Ya kan? Apa nama galeh baca Al-Quran mengenai muamalah supaya jangan mengicu orang Bali. Itu gunanya. Kalau jadi pejabat baca cerita Nabi Daud, jo Nabi Sulaiman, jo Nabi Yusuf. Sebab itu Nabi yang pernah jadi raja, jadi presiden. Abaa memimpin menurut Al-Quran. Nah, jadi nang calon-calon pemimpin baca sejarah Nabi Sulaiman, Nabi Daud, Nabi Yusuf. Kita akan tahu itu bagaimana jadi pemimpin itu. Ya kan? Apa mengko banyak orang membuat kesalahan jadi pemimpin, Pak. Nanya baca sejarah Firaun. Nah, sejarah Nabi. Ada dalam Quran sadonya tu Ustaz, ada. Malah Nabi Yusuf tu Pak, indak kepayah mencari cerita Nabi Yusuf, hanya ada di dalam surah Yusuf. Tapi kalau cerita Nabi Musa menyebar Pak. Banyak surahnya. Ada dalam Anbiya, ada dalam surah An-Namlu, ada dalam surah Sad. Menyebar. Tapi kalau cerita Nabi Yusuf, sampai percintaannya ada hanya di dalam surat. Jadi tidak usah kita membaca-baca namanya komik ya. Kalau ingin membaca percintaan, bacalah surat Nabi Yusuf. Ada Nabi Yusuf tu jatuh cinta, inyo orangnya tidak melekat. Kata induk angkeknya kayaknya, walakat hamad bihi. Nah, sungguh Zulekha itu sangat dalam cintanya kepada anak angkatnya Yusuf. Nyo sampai nyo pantun Pak. Nah, pantunnya bahasa Mesir ndak dapat di den. Kita pindahan se ke bahasa Minang. Anang kecik Zulekha ko ke Yusuf. Jadi kan bala buah kapa di muaro. Sare muatan buah kopi, menompang pulau toke cangkeh. Kapan datang dari Padang? Dari mato asa mulo Yusuf. Kinilah jatuh ke dalam hati. Tapuk ko indah Yusuf balik alamai ambo cinta seorang. Kemambana nanya tu. Lah ibu catat pantun tu. Yusuf ko apa Ustaz? Yusuf ko malaikat tadi atau orang? Mande hangkeknya ko rancak lo. Karena lo artinya, iyo Allah mengecen tak bodoh. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Bihi cinta Zulekha ke Yusuf. Biha cinta Yusuf ke Zulekha. Bangko biha sebab Zulekha tu berusi. Bangko bihi Yusuf tu laki-laki. Itu kelebihan sekolah di pesantren, Pak. Di STM tidak ada terus, Pak. Tidak ada terus pelajaran itu. Anak STM bisa aja pandai ilmu itu. Bisa. Warajanya juga guru malam. Bisa, Pak. Cuma pelajaran berdempet-dempet. Kok kepala sakit dia. Iya kan? Nanti dirajai di STM itu rumus ilmu membuat jambatan. Ilmu bertukang beko nak di padalamna kuliah di teknik sipil, teknik industri, kami itu tu. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu nyoba leh lo di usuh pantun kojo bahasa Mesir, indah lo dapat di den, adi pindah angka bahasa Minang. Kapa ketek di lamun nombak. Kapan datang di Bengkulu? Dek riak tiba di tapi sampailah juo ke Subarang. Pandai bana ibu menembak. Menembak indak jo piluru. Karena sabalah jantung hati. Iman di dado di goncangnya bu. Hatiku dalam hatimu bu. Oh. Ya kan?
Tapi terjadikah perselingkuhan? Tidak, karena Yusuf ini calon rasul. Diingatkan oleh Allah, Suf, angka jadi rasul atau jadi kucing air, itulah bahasa awaknya. Ini apa? Ya kan? Jadi orang kalau panggah dua bini orang tu kucing air. Boleh menikah dengan ibu angkat, tapi kalau suaminya sudah meninggal, idahnya telah sampai, boleh, tidak dilarang. Yang dilarang itu ibu kandung dan ibu tiri. Ibu angkat boleh. Bapak menikahi anak angkat boleh. Nah itu dia. Jadi kaum muslimin, bapak-bapak, mangko nabi itu manusia, ya kan? Nyo ado kalau malaikat pak, awak bisa nanti bangko ndak engkau patuh, nabi malaikat misalnya, bangko ndak patuh ke nabi engkau, malaikat ko tentu iyo ya Allah, mangko patuh sinyo ke engkau nya ndak punya ndak ada keinginan, bisa. Allah lah mengantisipasi itu, maka nabi itu manusia. Jadi kita bacalah Al-Quran supaya sejarah-sejarah kehidupan Nabi ko kita ketahui. Itu ada di dalam Al-Quran. Atau mengko namanya Al-Quran yang dibaca. Yang kedua namanya Alkitab. Nan ketiga nama Al-Quran Al-Furqan. Itu pembeda antara yang hak dengan yang batil, yang benar dengan yang salah, yang halal dengan yang haram. Pakaronan haram kolah malarui na di nagaria gini Pak. Ambo selama itu iko ambo mendengar lawi di sertifikat ama. Kan itu Pak. Jadi tidak diamalkan orang Al-Quran kolel. Sudah tu azikru yang diingat. Itu namanya nang kampe. Kaum muslimin, para jemaah, puncak dari mengingat Allah itu apa? Kalau kita lihat Nabi Musa menerima wahyu, puncak mengingat Allah itu dalam salat. Maka salat ini harus tumak ninah. Jangan takaja-kaja. Jangan capek. Sebab dia inti doa yang kita baca dalam salat itu. Ihdinas siratal mustaqim. Inti doa tu mah. Banyak imam Pak kalau membaca jo suara kareh, ya kan? Di maghrib rakaat pertama dua kan jo suara kareh tu. Tiba di suara lunak, ambo sampai iya kana budu baru anyolah lalu kuat. Hati-hati nak jadi imam. Al imamu damin. Iya kan? Tidak sempurna bacaan jamaah di belakang lawak la rukuk. Ada imam ko Pak sampai asyhadu an la ilaha illallah ru'anya assalamualaikum. Asyhadu an la ilaha illallah baca ru'anya assalamualaikum. Bara capeknya baca. Cuba praktekkan jo suara kareh. Iya kan? At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah. Lambek tu tak? Indak sedang eloknya Pak. Kalau dicapek lo dari itu tidak batu bacanya le. Atahiyatul mubarakatuh salawatu tidak batu aja. Tidak batunya le. Orang nan capek tu apa keceknya membaca. Iya kan? Nanda kataruh jadi imam, hati-hati. Orang mengikut banyak di belakang awak menanggung dosanya. Tu jadi imam tu nampar tamu jangan takbir saya mencaliak ke belakang tu. Astaghfirullah. Aqimu sufufakum. Kalau nampak saf di muka tu masih kosong, suruh orang nombor 2 masuk. Tak sembarang mangkek takbir dia. Ya kan? Baik itu jadi imam tu. Caliak. Baiklah sudah assalamualaikum, madok ke jamaah. Lebih-lebih imam tetap di suatu masjid. Madok tu memperhatikan sian tak datang. Jamaah na rajin gua, sian tak datang. Nabi itu dulu. Bikonya tanya oleh.
Ya kan sianu bang kau nak nampak hanya sakit, dapat informasi capek, bersama-sama pergi mencari. Ada imam kau tak mengerti pak. Sudah assalamualaikum tu membalakang saja jemaah tarawih. Nah, nama anak jadi imam di masjid awak siang-siang, pencak mbok kecil saya. Nah, jadi mengingat Allah itu dengan sempurna. Puncaknya dalam salat pak, tidak di luar salat. Ya kan? Kecil Allah ke Nabi Musa, innani anallah. Sesungguhnya saya ini Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan selain saya. Fa'budni, sembahlah saya. Aqimis salah li zikri. Dirikan salat untuk mengingat Allah itu. Karena beliau yang menyediakan fasilitas semuanya untuk kita, maka benar-benarlah kita tumakninah, khusyuk ketika berhadapan dengan Allah. Jangan terburu-buru. Bu, Pak, alah do payu umrah jo payu haji. Nah, kalau ada naningin maulang, ya kan? Ambo kini pakai sal terapel haji yang ada di Pekanbaru, namanya berkahnya salah. Jadi alhamdulillah saya akan mempersamai keberangkatan ini nanti dengan jemaah bulan Desember. Berangkatnya tanggal 6. Bapak Ibu yang terhormat, kalau ada yang belum, berusahalah untuk itu. Kenapa? Pergi ke Makkah tu Pak, menambah panjang umur awak. Bisa umur diperpanjang tu Ustaz? Indah. Tapi salat awak sekali di Masjidil Haram, tu sama je 100,000 kali salat siko. Kalau apa jolong tibo tadi, salat 100,000 kali, Allah kesudah. Alul Pak. Asinan sekali saja sama nilainya gitu. Nah, jadi berusahalah. Kalau ingin berangkat bareng dengan Ustaz Ristawardi, ibu-ibu dan bapak-bapak, cari salah kantua. Di mana kantuanya kok? Berkah, no kok? Ya. Jadinya di Pekanbaru. Sama-sama berangkat nanti, insya Allah. Nah. Kalau awak salawat dari siko dibawa dek malaikat. Tapi kalau salawat awak di Masjid Nabawi, lebih-lebih awak sedang di raudah, ya kan? Maka kaum muslimin dekat sekali dengan makam Rasulullah. Saya doakan jamaah yang datang ini dimurah rezekinya dari Allah. Ya kan? Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.